Semua makhluk itu tunduk sama Nabi Sulaiman ketika itu atas kuasa Allah ya, atas perintah Allah. Sampai jin aja kan tunduk sama Nabi Sulaiman. Ma'an amallahu ala abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana dzalika afdal min tilkan nikmah. Sesungguhnya nikmat yang dikaruniai sama Allah itu nggak ada artinya apa-apa daripada kesadaran kita atas nikmat tadi, daripada kesadaran kita atas siapa yang memberi nikmat tadi. Allah itu ketika memberikan nikmat kepada hamba, kepada seseorang hamba, itu sebetulnya tidak lebih besar daripada ucapan alhamdulillah itu sendiri. Bisa dipahami kan? Ketika Allah itu memberikan suatu nikmat kepada hamba, ucapan alhamdulillah itu jauh lebih besar daripada nikmat yang diterima. Contoh ya, contoh biar mudah memahami. Contoh, seseorang mendapatkan uang 5 miliar, terus dia mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka nilai ucapan alhamdulillah tadi itu jauh lebih besar daripada uang 5 miliar itu. Kenapa? Karena uang 5 miliar itu ketika dia belum digunakan buat sodako, ketika dia masih berupa mentahan 5 miliar itu nggak bisa membawa kita ke surga. Tapi alhamdulillah, kalimat alhamdulillah ketika kita ucapkan dengan satu kalimat aja itu sudah bisa membawa kita ke surga. Lebih penting mana? Hamdalah sama 5 miliar? Alhamdulillah. Artinya dari sini tuh kita paham bahwasanya kesadaran kita untuk mengucapkan hamdalah itu jauh lebih penting daripada nikmat itu sendiri. Kadang kita mendapatkan nikmat tapi kita nggak sadar nikmat itu tuh datang dari mana. Akhirnya sampai lupa nggak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ngerti nggih? Jadi betapa pentingnya mengucapkan alhamdulillah. Terus kemudian ada hadis ngeten. At-tahur syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani ma bainas samai wal ard. Jadi toharoh niku napa? Bersuci itu adalah syatrul iman, sebagian dari iman. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ketika timbangan nanti di akhirat itu kan kita ditimbang amal baik dan buruk, nggih mboten? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan itu, bisa membantu memenuhi timbangan itu. Apalagi ditambah subhanallah walhamdulillah. Nah, maka kalau ada dua kalimat itu bisa memenuhi semua yang ada di langit dan di bumi. Itu padahal cuma satu kalimat, dua ditambah subhanallah. Maka ini penting, zikir ini itu penting. Zikir alhamdulillah ini penting. Dan itu termasuk kalimat yang sangat-sangat disukai sama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, maka dari sini kita memahami bahwasanya alhamdulillah itu benar-benar luar biasa kalau kita pahami secara betul maknanya. Enggak cuman segala pujian bagi Allah, tapi semua yang berhak dipuji itu Allah. Dan kita jangan sampai haus pujian. Dan kita juga jangan mudah-mudah memuji orang. Memuji orang itu sewajarnya, karena yang layak dipuji itu sinten? Allah. Enggak ada semuanya selain kepada Allah. Bahkan Syekh Mutawali Asy'arawi, mufassir modern, itu mengatakan bahwasanya kalau kita memuji manusia itu, kebanyakan memuji manusia itu akan melahirkan sifat ujub, malah melahirkan sifat munafik kadang-kadang. Kenapa kok bisa lahir munafik? Karena kadang-kadang orang memuji itu pengen sesuatu, gitu. Oh, dipuji-puji pengen naik pangkat, dipuji-puji pengen naik jabatan, karena itu punya kemauan. Nah, makanya itu namanya apa? Munafik. Justru kalau kita itu memuji kepada Allah itu akan melahirkan banyak kebahagiaan. Kebahagiaan buat kita, buat sendiri, dan juga kebahagiaan terhadap semua yang kita puji selain Allah. Misalnya kita punya anak nih, anak kita tuh baik, anak kita tuh bagus, anak kita tuh misalnya berprestasi.
Yang pertama dipuji itu harusnya Allah dulu, baru anak itu. Ngerti nggih? Alhamdulillah nak, kok pinter ngene ya. Gusti Allah udah memberikan titipan ini, kecerdasan, titipan. Jadi kita jangan lupakan peran Allah tadi. Iya, emang kita selama ini mengucapkan hamdalah terus, tapi apakah hamdalah kita itu benar-benar nyangkut dengan hati? Apakah benar-benar kita itu seperti ini tadi? Apa cuman formalitas? Alhamdulillah. Tanpa kita tuh menyangkut pautkan semuanya itu karena Allah. Ini flashback tadi barusan kan Mas Nono cerita ya. Gak apa ya Mas Nono. Tadi kan barusan kan cerita, wah hujannya berhenti gara-gara doanya Mas Fikri. Wah, ini sangar betul. Kok seakan-akan saya tuh kok berkuasa betul, sangar betul. Itu enggak benar. Siapapun itu mboten benar. Jadi kalau kita mengkaji dengan kitab Al-Hikam, niku ngeten. Sesungguhnya yang membuat kita sukses itu bukan doa-doa kita, tapi Allah yang menghendaki kita itu sukses. Kita tuh jangan terlalu yakin sama doa kita. Sholat malam, tahajud, terus yakin sukses gitu. Bukan. Doa itu bukan tasabuban, tapi tahqiqon lil ibadah. Doa itu bukan penyebab, tapi doa itu adalah menunjukkan bahwasanya kita tuh beribadah, menunjukkan bahwasanya kita tuh hamba. Bukan kita meminta terus kemudian kita harus dikabulkan, bukan. Bukan semua itu terjadi karena doa-doa kita tuh bukan. Aku sukses ngene karena aku dhisik dongone ngene. Itu harus dihapuskan Pak Bu ya. Itu harus dihapuskan. Sifat kesaya-sayaan itu, sifat yang sitik-sitik saya, karena saya, itu harus dihapuskan dalam diri kita. Kalau kita benar-benar memahami kalimat ini, semua itu karena Allah. Karena itu tadi Pak, kadang-kadang kita tuh terlalu saya, terlalu saya. Ini karena saya, ini karena saya, ini karena doa-doa saya lagi. Padahal dia itu nggak ada apa-apanya. Ya karena Allah pengen orang ini jadi sukses, ya Allah jadikan dia sukses dengan perantara apapun. Berarti doa nggak penting dong? Penting. Doa itu untuk menunjukkan bahwasanya kita tuh hamba. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sering tahajud ya, sering sholat hajat ya, tujuan yang paling tinggi yang paling tinggi itu sebetulnya kita tuh nggak harap apa-apa. Cuman ini tuh kita butuh diakui kalau kita tuh hamba aja. Kita bangun malam, sholat malam itu nggak pengen apa-apa, cuman pengen bahwasanya saya itu hambanya Allah dan saya masih butuh Allah. Bukan tiba-tiba besok itu sukses terus, wah iki karena aku amalanku tahajud. Kok sangar banget gara-gara amal. Ini kita nggak membahas doa orang tua ya. Ini kita nggak bahas orang tua ke anak, nggak bahas siapa ke siapa, nggak. Tapi kita membahas diri kita sendiri, yang untuk kita sendiri. Soalnya kita benar-benar ada yang gitu Pak. Misalnya kita sudah amal ngeten, wah aku wis puasa Senin Kamis terus, akhirnya aku sukses. Loh, kata siapa? Kok seakan-akan menganggap itu apa? Sukses gara-gara amalan dia. Bahkan ya Pak Bu, ada hadis yang mengerikan. Hadisnya niku ngeten. Rasulullah niku ditanya para sahabat niku, apakah kita semua itu masuk ke surga itu karena amalan kita? Rasulullah bilang apa? Enggak. Ketika Rasulullah ditanya lagi, bahkan engkau ya Rasul? Iya, meskipun saya juga bukan gara-gara amal saya. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmati. Kecuali Allah itu yang memberikan rahmat baru kita itu masuk surga. Berarti kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Lah kok kita pede? Karena rahmat Allah. Karena Allah itu pengen kita masuk surga, ya kita masuk surga. Bukan karena amal kita. Seberapa yakin kita sama amal kita itu di surga, apalagi di dunia. Ini orang kafir aja nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa aja tetap sukses kan mereka kan? Nah iya. Berarti sukses dan tidak itu kan bukan berdasarkan doa kan? Doa kita itu hanya kita itu ikhtiar, kita itu hamba, kita itu menyerahkan semuanya kepada Allah.
Maka semoga kita benar-benar meresapi kalimat ini, meresapi betul-betul kalimat hamdalah ini. Jangan cuman sekedar lewat di lisan, tapi benar-benar ditanam di hati. Semua itu karena Allah. Semua itu bukan karena siapa-siapa. Ada orang arsitek bangun bangunan bagus. Arsitek bangun bangunan bagus. Oh, ini karena saya, karena saya. Padahal ide itu datangnya kan dari pikiran. Pikiran itu datangnya dari mana? Dari Allah. Kemudian dia mempunyai kekuatan untuk mengerjakan hal demikian. Kekuatan dari mana datangnya? Dari Allah. Dari mana lagi? Maka hilangkan kalimat karena saya, karena dia, karena ini. Semua itu karena Allah. Semua sekeliling kita itu cuma wasilah. Tapi yang menjadikan ini semua siapa? Allah. Maka jangan sampai kita itu mensaya-sayakan saya. Mensaya-sayakan saya. Naudzubillah min dzalik. Ini karena saya. Jangan. Nonton nggih?